Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami muliakan para pimpinan, karyawan dan karyawati, juga khususnya penyiar kita bersama Ibu Wandah Borulubis. Mudah-mudahan kita hari ini memang adalah hari yang luar biasa. Dan kemudian yang kami sangat banggakan dan muliakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, yang insya Allah dan pasti itu di bawah langit dan di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan kita tetap merendahkan diri dan tetap kita berada di jalan yang Allah ridho, yaitu jalan Shirathul Mustaqim yang menjamin membawa kita keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Tentunya ukuran dan kadarnya yang berbeda-beda. Walaupun ukuran dan kadarnya yang berbeda-beda, jangan iri, karena apapun yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik untuk kita. Tiada lain, pilihannya adalah bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan kita ridho kepada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak bersyukur, insya Allah kita akan bahagia, dan jika kita ridho maka kita pun akan tetap di jalan yang Allah ridhoi, dan kita tidak banyak mengeluh, dan kita pun tidak iri hati kepada orang yang kita nilai berbeda keadaannya, berbeda rezekinya, berbeda pendapatannya dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mengajarkan kepada kita untuk tetap di dalam hidup ini untuk selalu bersifat qanaah, menerima apa adanya, merasa puas apa yang diberikan Allah kepada kita, dan tetap semangat untuk meraih apa yang kita cita-citakan, karena kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha. Berikhtiar itu adalah kewajiban kita bersama. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, rezeki kita tidak akan nyasar, dan tetaplah berikhtiar dan berusahalah untuk beriman kepada qada dan qadar, dan insya Allah segala usaha kita pun akan lancar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh teladan yang baik. Dalam kebaikan, dia selalu melandaskan, dia berbuat baik atas dasar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa malu, dan keinginannya hanya satu, yaitu mencari keridhaan Allah, dan tanpa mengharapkan pujian dan sanjungan manusia, karena keridhaan manusia itu adalah tidak mungkin kita dapatkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau ridho Allah, insya Allah itu akan mudah kita raih, dan insya Allah itu akan membahagiakan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah,
Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih baik dari sebagian yang lain. Lirrizali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadlih, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, asbabun nuzul daripada ayat surah An-Nisa ayat 32 ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Al-Hakim yang bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, kaum laki-laki berperang sedangkan wanita tidak, dan kami pun kaum wanita hanya mendapatkan setengah bagian dari warisan laki-laki. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran agar tidak iri hati atas ketetapan Allah. Ummu Salamah berkata, kaum laki-laki berperang sedangkan wanita tidak berperang, karena berperang itu adalah merupakan jihad yang sebenar-benarnya, dan apabila mati syahid tiada balasannya kecuali adalah surga. Sedangkan wanita tidak punya kesempatan untuk berperang, dan ditambah lagi bagian wanita dari pembagian harta warisan itu setengah bagian dari warisan laki-laki. Tentu ini menurut akal tidaklah seimbang, tidak adil. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini sebagai teguran kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha agar tidak iri hati atas ketetapan Allah. Berkenaan dengan hal itu pula turun surah Al-Ahzab ayat 35 sebagai penjelasan bahwa Allah tidak membeda-bedakan antara kaum muslimin dan kaum muslimat, antara umat Islam laki-laki dan umat Islam perempuan dalam hal mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau dia seorang muslim, dia memohon ampun kepada Allah, Allah pun membukakan pintu lebar-lebar, pintu yang lebar untuk menerima taubatnya. Dan begitu juga kaum wanita, jikalau dia dalam kehidupannya sudah dalam hal berbuat maksiat, Allah pun membukakan pintu taubat dengan pintu yang selebar-lebarnya. Dan juga dalam melaksanakan kebaikan, manusia baik ia laki-laki maupun perempuan itu adalah sama-sama mendapatkan pahala. Tidak ada beda laki-laki dan perempuan. Kemudian di riwayat yang lain dijelaskan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW dengan berkata,
wahai Nabi Allah, laki-laki mendapatkan 2 bagian kaum wanita dalam waris, dan ada 2 orang saksi wanita sama dengan 1 orang saksi laki-laki. Apakah di dalam beramal pun demikian? Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai penegasan bahwa laki-laki dan wanita akan mendapatkan pahala yang sama sesuai dengan amalnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, oleh karena itu Imam As-Suyuti rahimahullah menjelaskan bahwa maksud daripada ayat 32 daripada surah An-Nisa ini adalah melarang orang dari berharap mendapatkan nikmat yang ada pada orang lain, baik nikmat yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi, supaya tidak menyeret pada sikap iri dan saling benci. Laki-laki mempunyai pahala dari apa yang dilakukannya, demikian pula perempuan mempunyai pahala dari amal yang dilakukannya. Seperti ketaatan terhadap suami, itu pahalanya sangat besar. Apabila seorang wanita taat kepada suami, itu pahalanya sangat besar. Dan dia mampu menjaga kehormatannya, itu juga pahalanya besar. Ketika dia mengalami haid menstruasi, dia mengalami nifas, dia mengalami kehamilan dan melahirkan, dan dia menyusukan bayinya dan menjaga menyapi anak-anaknya, menyusukannya sampai 2 tahun, dan dia pun lebih banyak bersama anak-anaknya, itu pahalanya sangat besar. Bahkan bisa jadi itu akan setimpal dan seimbang dengan pahala seorang kaum laki-laki yang pergi berperang jihad fisabilillah. Oleh karena itu, masing-masing laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan Islam itu sangat menghormati kesetaraan gender dalam hal kehidupan sehari-hari maupun dalam hal mendapatkan faidah dan pahala untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Jangan sinis atas nikmat yang sudah diberikan Allah kepada diri seseorang di luar diri kita, tapi bersyukurlah agar kau bahagia. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda membenci saya? Padahal menurut saya tidak melakukan suatu kesalahan kepadamu," kata siput kepada katak. Kata katak, siput menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana ke sini. Tapi saya mesti membawa cangkang yang berat ini merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Lalu katak pun menjawab, "Kawan, setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Masing-masing kita punya ujian dan punya cobaan yang berbeda-beda. Hanya saja kamu, siput, cuma melihat kegembiraan saya, tetapi kamu tidak melihat bagaimana penderitaan kami bangsa katak ini." Ketika mereka
berbicara dan ngomong antara siput dan katak, dan seketika ada seekor elang besar yang terbang ke atas mereka. Siput pun dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkangnya, sedangkan katak itu dimangsa oleh elang. Siput pun terharu dan sadar ternyata cangkang yang dimilikinya bukan merupakan suatu beban, tetapi adalah satu kelebihannya. Saudaraku, nikmatilah kehidupanmu. Tak perlu kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sinis dan iri hati terhadap orang lain hanya akan membawa lebih banyak penderitaan kita. Karena bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, namun bersyukurlah yang akan menjadikan kita bahagia. Jika kita masih memandang hidup dengan rasa, jika kita memandang hidup dengan rasa syukur, maka semuanya akan menjadi hidup kita bahagia. Jika kita tidak memandang hidup kita dengan rasa syukur, maka semuanya akan menjadi penderitaan kepada kita. Maka saudaraku, tiada kata untuk menghilangkan rasa iri hati kita. Bersyukurlah, insya Allah engkau akan baik dan hidup ini akan terasa indah. Setiap hari adalah hari yang baik, setiap saat adalah saat yang indah, dan sehingga akan menuai kebahagiaan. Tapi jika kita tidak mampu bersyukur, semuanya yang baik dan indah akan menjadi menyakitkan. Bukan hidup yang membuat kita jenuh, tapi ketiadaan rasa syukur yang membuat semuanya jadi buruk dan jenuh. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, dan ingatlah kepadaku dan aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Saudaraku, obat iri hati yang paling utama adalah bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita jangan saling iri di antara kita, karena apa yang Allah tetapkan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Bersyukur atas setiap hal yang kita punya, maka Allah pun akan tambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, kalian jangan saling mendengki, wala tanajashu, dan jangan kalian saling mencari kesalahan, wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membelakangi, wala tadabaru, dan jangan sebagian kalian, dan jangan kalian saling membelakangi, dan jangan kalian saling membenci. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wala yabik ba'dukum ala bai'i ba', dan janganlah kalian membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana,
dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu ahul muslim, la yuslimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahkiruhu. Seorang muslim itu adalah bagi muslim yang lain adalah bersaudara, maka ia tidak boleh menzoliminya, menelantarkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu adalah di sini. Dan Rasulullah SAW mayusiru ila sodari salasa marrat, dan Rasulullah SAW beliau memberi isyarat ke dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu adalah di dalam dada. Takwa itu adalah dalam dada. Takwa itu adalah dalam dada. Kalau sekarang sakitnya itu di sini. Karena iri karena iri hati. Sambil menunjukkan hatinya yang sakit. Nah, kalau Rasulullah at-taqwa hauna, takwa itu adalah di sini, di dalam dada. Oleh karena itu saudara-saudaraku, untuk menghilangkan rasa iri hati, maka perbaikilah hati kita. Maka obatnya adalah takwa. Mensyukuri segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan tetap kita ridho kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim haram darahnya dan hartanya dan kehormatannya atas muslim lainnya. Ini ada dalam hadis riwayat Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Al-Baghawi dalam Sharhus Sunnah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita janganlah iri hati kepada orang lain. Ridholah kepada ketetapan Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena apa yang Allah tetapkan itu adalah terbaik untuk kita. Jangan kita kira apa yang kita rencanakan itu yang terbaik untuk kita. Belum tentu. Allah sengaja menunda keberhasilan daripada rencana kita. Karena rencana Allah jauh lebih baik dan jauh lebih indah akibatnya. Boleh saja engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh saja itu yang baik menurut kita itu buruk bagi kita. Maka saudaraku, tiada pilihan adalah ridho kepada qada dan qadar yang Allah berikan kepada kita. Ada seorang anak yang setiap hari dia rajin ke masjid. Lalu suatu hari ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, mulai hari ini saya tidak lagi mau ke masjid, tidak mau lagi ke masjid." "Loh, kenapa?" kata ayahnya. "Karena ayah, di masjid saya menemukan orang-orang yang kelihatannya agamis tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan HP-nya, sementara yang lain ada yang saya lihat di masjid itu membicarakan keburukan orang lain. Dia bergibah. Dan ada yang saya lihat di masjid itu juga dia tidur dengan pulasnya." Sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah kalau begitu anakku, tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Setelah itu terserah kamu. Kalau kau mau ke masjid silakan, kalau kamu tidak mau lagi ke masjid silakan." Karena melihat keadaan yang engkau lihat di masjid itu dengan bermacam-macam keadaan yang engkau nilai mereka agamis, dan engkau nilai juga mereka pada dasarnya engkau lihat mereka adalah orang-orang munafik. "Apa itu ayah?" tanya si anak. "Ambillah air 1 gelas penuh, lalu kau bawa keliling masjid. Ingat,
jangan sampai ada air yang tertumpah, kata sang ayah kepada sang anak. Si anak pun membawa segelas air. Dia pun berkeliling masjid dengan hati-hati hingga tak ada setetes air pun yang jatuh. Sesampai di rumah, sang ayah pun bertanya, "Bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling masjid, anakku?" "Sudah, ayah," jawab si anak. "Apakah ada air yang tumpah?" tanya sang ayah. "Tidak ada, ayahku. Semua tetap dalam keadaan penuh," jawab si anak dengan rasa yakin. "Apakah di masjid tadi ada orang yang sibuk dengan HP-nya?" tanya sang ayah. "Wah, saya tidak tahu, ayah, karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini," jawab si anak. "Apakah di masjid tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain, bergibah?" tanya sang ayah lagi. "Saya tidak dengar karena saya hanya konsentrasi untuk menjaga air dalam gelas ini supaya tidak tumpah, ayah." Sang ayah pun tersenyum, lalu pun ia berkata, "Begitulah hidup, anakku. Jika kamu fokus pada tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai seseorang, menilai kejelekan orang lain. Jangan menumpahkan air di gelasmu dengan sibuk menilai kualitas orang lain, sedang kualitas dirimu sendiri berantakan. Tugasmu kepada orang lain hanyalah menasihati, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, bukan menyibukkan diri menghukum mereka dalam hati dan pikiranmu. Jangan kita sampai memponis orang menurut pemikiran kita. Anakku, jangan juga terlalu berharap kepada orang lain untuk membahagiakanmu. Nanti kamu akan rentan menjadi geganah, gelisah, galau, dan merana. Kena penyakit geganah, gelisah, galau, dan merana, dan pasti kamu akan bersedih. Berharaplah hanya kepada Allah yang Maha Pengasih, sehingga dirimu tidak akan galau dan kuat tanpa putus asa. Saudaraku, mari kita fokus pada diri kita sendiri dalam beribadah. Mari kita bekerja dan untuk terus-menerus berbenah diri supaya kita menjadi manusia yang bersifat positif. Fokus menjadi manusia yang lebih baik di mata Allah dan Rasulnya, bukan fokus sekedar mementingkan diri sendiri, sedangkan kualitas diri kita jalan di tempat, bahkan menurun. Dan jangan fokus kepada untuk mencari kesenangan orang lain kepada kita. Jangan fokus untuk mengharapkan pujian dari orang lain kepada kita. Jangan fokus supaya orang menilai kita orang baik. Tapi lakukanlah semua karena lillah. Insya Allah lelahmu akan hilang. Ubah lelahmu ke lillah. Karena itu saudara-saudaraku, jauhilah iri hati dalam hidup kita. Mari kita saudara-saudaraku, kalau kita ada merasa diri kita baik, itu adalah kita tak perlu kita baper bawa perasaan. Yang menilai kita baik itu hanyalah Allah. Dan menilai orang lain pun tak perlu kita menilai orang lain. Yang menilai itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berharap hidup semua orang menyukai kita adalah hal yang sangat mustahil. Sebab sebaik apapun diri kita, baik ia dalam perilaku, tutur kata, baik kita pergaulan
maupun kita juga akan menjaga lisan kita dan menjaga tulisan kita di media sosial, tetap saja akan ada orang yang tidak menyukai kita. Maka jangan heran, sebab jika Rasulullah SAW yang berkepribadian yang sangat mulia, itu tetap saja ada yang membencinya. Apalagi kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tentu kita tidak terlepas dari rasa benci, dan orang pun tidak terlepas dari tidak menyukai kita. Oleh karena itu, biarkan saja orang yang membenci kita hidup dalam kebenciannya. Jangan risaukan, jangan tanggapi, karena pada akhirnya dirinya sendiri yang akan sengsara, disiksa oleh perasaannya sendiri. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Jangan pedulikan apa kata orang, tapi pedulikanlah apa nanti kata Allah kepada kita. Teruslah berbuat kebaikan, jangan pernah mencari ridho manusia, karena hal itu adalah tujuan yang tidak pernah tercapaikan. Kita tidak pernah akan sempurna di mata manusia, sebaik apapun kita, apalagi kita berbuat jahat. Paling utama, jangan sesekali kita berhenti dari mencari ridho Allah dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita tanamkan keikhlasan dalam diri kita. Menjalani hidup di dunia ini bukan perihal tentang bagaimana pandangan manusia terhadap diri kita, karena kelak kita semua manusia di padang mahsyar tidak akan sempat memperhatikan yang lainnya, dan tidak juga kita bisa menolong siapapun meskipun mereka adalah keluarga kita, karena setiap manusia kala itu sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi jangan kita sibuk melihat orang lain, lebih baguslah kita sibuk melihat diri kita sendiri. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladih wala mauludun wazajin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah itu pasti benar, maka jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Al-Quran Surah Luqman ayat 33. Saudara-saudaraku, bila ada orang yang membencimu, katakan, dekat kita dengannya tidak membuat kita senang, dan jauh darinya tidak membuat kita kesepian. Jika ada orang yang tidak suka kepadamu, biarkan, itu tandanya ada sesuatu yang lebih darimu. Jika ada yang iri kepadamu, abaikan, itu tandanya ada yang kamu punya dan mereka tidak memilikinya. Jika ada yang berusaha menjatuhkanmu, santai saja dong. Itu tandanya posisimu jauh di atas mereka. Jika ada orang yang selalu mengurusi hidupmu, urus baen asoronyaimu, bersyukurlah, itu tandanya kamu memiliki pengagum rahasia, rela mengekor setiap gerakmu untuk tahu apa kegiatanmu. Ada yang mau mengurusmu, syukur, urus baen asoronyaimu. Saudara-saudaraku, santai saja. Jika engkau dikelilingi orang yang tidak berakhlak,
Lanjutkan hidup selalu tersenyum. Jangan biarkan hatimu terusik hanya karena ulah segelintir orang yang tidak suka kepadamu. Tunjukkan kepada mereka bahwa levelmu di atas level mereka. Kalau saudara-saudaraku, ingatlah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "In tamsaskum hasanatun tasukhum." Orang yang iri hati itu adalah jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. SMS, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Wa in tasbiru wa tattaqu. Jika kamu bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemudaratan kepadamu. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 120. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, maka saudara-saudaraku, jangan kita lengah dengan komentar miring dari lisan manusia di sekeliling kita, sehingga kita berusaha dan berupaya untuk tampak baik dalam pandangan mereka. Tapi kita pasti lelah tanpa hasil yang memuaskan. Kita pasti tidak akan mampu memenuhi harapan banyak orang dengan beragam pandangan dari sisi mereka masing-masing melihat diri kita. Untuk itu, jangan hakimi dirimu dengan penilaian orang. Mereka tidak akan pernah tahu sekeras apa yang engkau telah berjuang dan seberapa banyak bekas luka yang ada dalam tubuhmu dalam berusaha dan berikhtiar. Bercerminlah, lalu bermuhasabahlah lewat mata dan hatimu. Lihatlah ke dalam dirimu. Ingatlah setiap fase yang telah engkau lewati untuk sampai kamu pada titik di saat ini, ketika ilmu dan iman kita dikecilkan dan dikecewakan oleh manusia lain. Bersabarlah, bertakwalah, dan ridolah. Percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan kebaikan. Kamu akan selalu kecewa selama engkau mencari keridhaan manusia, dan pasti engkau akan selalu bahagia kalau kamu hanya mencari ridho Allah semata. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita belajar dari cermin. Perlakukan baik orang lain sebagaimana engkau juga ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Tutuplah aib saudaramu sebagaimana kau punya aib, dan juga saudaramu itu menutupinya. Terimalah kelemahan dan kekurangan orang lain, dan orang lain pun menerima kelemahan dan kekuranganmu. Jangan sibuk melihat kelemahan kekurangan orang lain, karena kita adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang pasti punya kelebihan dan punya kelemahan kekurangan. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya, dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baiknya orang pasti ada kurangnya, ada kelemahannya, dan seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Oleh karena itu, ambillah air yang jernih, buanglah yang keruh. Sibuklah kita melihat kelebihan-kelebihan orang lain,
Jangan kita sibuk melihat kelemahan dan kekurangan orang lain. Oleh karena itu, saudaraku, tahanlah diri kita untuk tidak iri hati kepada orang lain. Kalau kau tidak bisa menahan diri dari iri hati, boleh iri hati dalam dua hal. Yang pertama, an Abi Umar radhiyallahu anhu maqal la hasada illa bisnatain. Tidak boleh iri kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Yaitu boleh kita iri hati kepada seseorang yang diberikan Allah kemahiran dan kepandaian membaca Al-Quran, lalu ia membaca dan mengamalkannya pada malam dan siang hari. Dan yang kedua, warajulun atahullahu mala, yaitu seseorang yang beri Allah harta, fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dengan harta yang ada yang dia miliki, lalu ia menginfakkannya pada malam dan siang hari. Jadi saudaraku, jagalah diri kita dari sifat iri hati agar kita bahagia. Karena iri hati itu sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Bagaimana bahayanya? Saudaraku, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad. Jauhilah sifat hasad. Fa innal hasada yakulul hasanat. Karena hasad itu memakan kebaikan. Kama takulun narul hatab. Seperti api yang melahap kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Inilah yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan sifat iri hati ini dapat kita lepaskan dari diri kita. Senanglah melihat orang lain senang, susahlah melihat orang lain susah. Dengan senang melihat orang lain senang, kita pun akan bahagia. Dan jikalau kita susah melihat orang susah, tentu kita pun akan meningkatkan rasa simpati dan empati. Dan kita pun akan saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan kita pun mampu menghindarkan diri kita dari saling tolong menolong dari perbuatan dosa dan kedurhakaan. Oleh karena itu, saudaraku, ridholah kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan tetaplah ikhlas dalam kehidupan dan tetaplah bersyukur dalam setiap saat. Insya Allah iri hati kita akan bisa kita hapus dari diri kita. Dan silakanlah iri hati kepada orang yang melebihi amal-amal kebaikan daripada kita, terutama dalam rangka membaca, memahami, menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Dan iri hatilah kepada orang yang memiliki harta yang banyak, tapi dia itu keluarkan zakatnya, dia bersedekah, berimpak dan berwakaf. Dengan itu kita akan termotivasi untuk lebih kita bekerja keras, sehingga kita punya harta. Di saat Allah uji kita dengan itu, maka dengan harta itu juga akan menambah kebaikan kepada kita. Kita akan berzakat, berimpak, bersedekah, dan kita pun akan membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah hidup kita akan jauh lebih berarti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebersihan hati dan kebeningan hati. Dan mudah-mudahan sifat-sifat tercela yang ada pada hati kita, mudah-mudahan dapat kita hapuskan dari diri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.